A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, sahabat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati selama hidup kita, dan mudah-mudahan ketika kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini, kita sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang bertakwa dan diampunkan dosa-dosanya serta ditinggikan derajatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang 4 persiapan seorang muslim ketika menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukanlah bulan biasa. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, di dalamnya pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Pintu neraka dan pintu keburukan ditutup, dikunci. Setan-setan dibelenggu. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian di dalamnya juga diturunkan petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan, dan juga sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kitab pegangan atau panduan hidup manusia yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar, yang mengarahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga katakan di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab itu, yaitu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan petunjuk itu diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Dan di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam Lailatul Qadr. Tahukah engkau apakah itu Lailatul Qadr? Allah sampai mempertanyakan, sampai memancing kita untuk bertanya, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadr? Ketika Allah memancing kita untuk bertanya atau mempertanyakan ini kepada kita, itu artinya bahwa sesuatu yang datang setelahnya adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, tahu enggak kalian kenikmatan, rahmat, keberkatan pada malam itu? Seakan-akan Allah memancing kita untuk menggali lebih jauh tentang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Itu adalah
malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ada pada bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bertaubat. Maka kata baginda Rasulullah SAW, celaka orang-orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, artinya dia melewati Ramadan dari awal sampai akhir, namun dosa-dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan rugi? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan begitu mudahnya pada bulan ini. Ini adalah bulan yang bukan bulan biasa. Kaum muslimin yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan bulan biasa, lantas kita tentu saja harus memberikan perhatian lebih kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu tujuan daripada bulan puasa, salah satu tujuan daripada amaliyah Ramadan yang Allah syariatkan adalah agar mendidik kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Sahabat sekalian yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Para ulama mengatakan takwa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang di dalam hidupnya dia meniti jalan Allah, dia patuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dia kerjakan semaksimal yang dia bisa, dan larangan-larangannya dia tinggalkan. Itu adalah orang yang bertakwa. Artinya takwa adalah cara hidup. Dengan kata lain, Ramadan mendidik cara hidup kita. Bulan Ramadan ibaratnya adalah sebuah bulan yang di dalamnya kita dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi insan-insan yang terbaik, insan-insan yang berjalan sesuai dengan garis fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita juga harus punya persiapan yang luar biasa untuk menyambut bulan suci ini. Kaum muslimin, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yang harus dipersiapkan oleh setiap mukmin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, setiap muslim harus memperhatikan ilmu tentang bulan Ramadan. Ilmu bulan Ramadan berkaitan dengan masalah puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, kapan dia mulai sahur, kemudian kapan dia berhenti berpuasa, apa saja yang boleh dia lakukan ketika berpuasa, apa saja yang membatalkan puasanya, dan juga amal-amal apa saja yang akan merusak puasa ataupun yang menunjang pahala puasa. Seorang yang beriman di dalam melakukan apa saja seharusnya dia melakukannya dengan ilmu. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu atau mempelajari ilmu adalah fardhah hukumnya, wajib hukumnya atas setiap orang yang beriman, atas setiap muslim. Kalau seandainya kita ingin menjadi seorang dokter, kita ingin menjadi seorang insinyur, atau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi seorang profesional, dan untuk bisa mewujudkan keinginan itu mereka butuh ilmu, maka demikian juga Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhubungan dengan kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, hendaklah dengan ilmu.
Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian manusia. Sebagaimana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matalul 'alimi 'alal 'adili kamathalil qamari 'ala sa'iril kawakib." Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang abid. Orang abid ini artinya adalah orang yang tidak berilmu. Dia ahli ibadah, puasa rajin, sedekah rajin, sholatnya rajin, melakukan kebaikan banyak, tapi dia nggak punya ilmu. Perbedaan antara abid yang seperti ini dengan seorang alim, orang yang beribadah karena ilmu, kata baginda Rasulullah SAW, bagaikan perumpamaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang kecil, bintang-bintang di depan bulan purnama. Ini menunjukkan tingginya derajat ilmu. Dan Allah pun juga demikian menegaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ilmu meninggikan derajat manusia. Allah juga memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang berilmu dalam ayat yang lain. Allah katakan, "Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Hanyalah orang-orang yang alim, kata Allah SWT. Kalau dalam masalah harta kita harus zuhud. Kalau dalam masalah jabatan kita harus zuhud. Harus wara'. Ada sedikit syubhat kita tinggalkan. Tapi kalau dalam masalah ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu, barang siapa yang mencari ilmu, maka carilah sebanyak-banyaknya. Ilmu, warisan para nabi. Rasulullah SAW tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan. Makanya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, ketika sepeninggal baginda Rasulullah SAW, kebingungan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah SAW di tengah mereka. Karena Rasulullah SAW sejati tidak mewariskan kekuasaan, tidak mewariskan kerajaan. Akan tetapi yang beliau wariskan adalah ilmu yang telah beliau ajarkan kepada umat manusia, kepada para sahabat, yang kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya. Ilmu kaum muslimin dan rahmat Allah SWT. Ini bekal yang pertama. Ini persiapan yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan ilmu tentang puasa, karena puasa ini adalah perkara yang wajib atas setiap individu, maka ilmu tentang puasa fardunya secara individu. Jadi bukan fardunya atas orang lain, karena setiap orang punya kewajiban berpuasa. Para ulama mengatakan, "Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib." Suatu perkara yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan dia, dengan perkara tersebut, maka hukum perkara tersebut juga wajib. Kalau seandainya untuk kita bisa sholat, kita harus berwuduk dulu, maka wuduk hukumnya jadi wajib. Walaupun mungkin kalau seandainya kita tidak sholat, tidak ada wuduk, tidak mesti kita berwuduk, tidak wajib hukum wuduk. Tapi kalau seandainya sudah datang kewajiban sholat dan kita harus sholat, maka sebelum kita sholat, maka wuduk hukumnya menjadi wajib. Demikian juga dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, tidak akan sempurna puasa kita, tidak akan lengkap puasa kita kecuali dengan ilmu. Maka ilmu tentang puasa, ilmu tentang Ramadan, hukumnya juga menjadi wajib atas setiap orang-orang yang diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin, sahabat sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, persiapan yang kedua yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin ketika memasuki bulan suci Ramadan, selain ilmu, dia juga harus mempersiapkan perasaan. Persiapan yang kedua ini tidak kalah penting dibandingkan dengan persiapan-persiapan yang lain.
Maksudnya bagaimana? Karena dengan perasaan di sini maksudnya adalah rasa suka, rasa cinta, rasa senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Kita bawa ke belakang, kita ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berjalan bersama Rasulullah SAW. Di situ baginda Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, bagaimana aku dalam hatimu wahai Umar? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada anakku, daripada bapakku, daripada seluruh manusia ya Rasulullah, kecuali dari diriku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la ya Umar, belum wahai Umar. Artinya belum sempurna iman wahai Umar. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada seluruh manusia, bahkan daripada diri dia sendiri, kata baginda Rasulullah. Maka kemudian Umar langsung merubah pernyataannya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai daripada anakku, daripada bapakku, daripada seluruh manusia, bahkan daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menimpali, al-an ya Umar, sekarang barulah sempurna iman wahai Umar. Di dalam hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, diisyaratkan bahwa tentang pentingnya juga rasa dalam beragama. Ada rasa cinta terhadap Allah, cinta terhadap baginda Rasulullah, cinta terhadap syiar-syiar Allah, cinta pada Ramadan, cinta Al-Quran, itu harus ada dalam diri kita. Kalau tidak ada itu, maka belum kita dikatakan sebagai seorang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula kita akan merasakan manisnya iman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman itu, kalau seandainya ada perintah daripada Allah SWT, dia akan merasakan nikmat menjalankan perintah Allah SWT. Kalau seandainya ada larangan dari Allah, dia akan merasakan nikmat meninggalkan larangan Allah SWT tanpa beban, tanpa keluh kesah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah, karena dia mencintai syiar-syiar Allah, karena dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Maka di sini Rasulullah katakan, 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Maka sholat tidak akan merasa berat, panjang imam bacaannya merasa berat, berarti kita belum lagi merasakan manisnya iman. Maka kata baginda Rasul, apa syaratnya supaya ada rasa manis dalam keimanan dalam diri kita? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun di atas dunia ini, maka akan ada rasa manis dalam iman kita. Sholat kita akan menjadi nikmat, puasa kita akan terasa nikmat, sedekah yang kita keluarkan akan terasa nikmat, kebaikan-kebaikan kita akan terasa nikmat, bukan lagi menjadi beban. Tapi kalau seandainya tidak ada rasa, tidak ada cinta, atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih kecil dibandingkan cinta kepada yang lain, maka ibadah-ibadah yang Allah tetapkan untuk kita akan menjadi berat, akan terasa beban. Nah, ini rahasia cinta. Makanya dari awal kita harus siapkan dulu perasaan kita. Kita harus baper dengan bulan Ramadan, sedih kalau seandainya tidak bisa maksimal pada bulan Ramadan ini. Kemudian kaum muslimin dan rahmat Allah SWT, yang kedua kata baginda Rasulullah, yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang ataupun tidak mencintainya. Artinya alasan dia mencintai manusia, alasan dia mencintai makhluk adalah karena Allah. Ayyuhibbal mar'a aw la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang atau tidak mencintainya, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kenapa saya cinta fulan? Ya karena Allah perintahkan saya untuk mencintai. Dan yang ketiga, kata baginda Rasulullah, agar kita bisa merasakan manisnya iman ini, wa ayyakraha ayyuda ila kufri kama yakrahu ayyuda fatina. Dia benci kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, sebagaimana bencinya dia kalau seandainya dia dicampakkan ke dalam jurang api neraka. Artinya bagi dia, kezaliman, kekufuran, kemaksiatan adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah azab. Ibarat
azab api neraka. Sama bagi dia kembali kepada maksiat dengan dimasukkan ke dalam liang api neraka. Orang-orang yang kalau punya 3 sifat ini atau punya 3 hal ini dalam diri dia, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Begitu juga dengan kita ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau seandainya ada rasa suka, ada cinta terhadap bulan suci Ramadan, cinta terhadap Allah, cinta terhadap syiar-syiar Allah, maka insya Allah kita akan melewati bulan Ramadan ini dengan penuh nikmat, dengan kebahagiaan, dan orang yang melakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan hati, pasti hasilnya akan berbeda dengan orang yang melakukan segala sesuatu dengan keterpaksaan. Ini yang kedua. Pertama ilmu, yang kedua perasaan. Karena perasaan ini juga harus diarahkan kepada sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya, keinginannya, kecintaannya, kerinduannya dia jadikan sebagai pengikut terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, atau terhadap apa yang aku bawa, kata baginda Rasulullah SAW. Dan di antara yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ibadah pada bulan suci Ramadan. Kemudian kaum muslimin dan rahmat Allah SWT yang ketiga, persiapan yang ketiga yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh setiap mukmin adalah persiapan fisik. Kita sekarang ini masuk pada musim yang sangat luar biasa. Musim pandemi COVID-19. Penyakitnya jelas, korbannya banyak. Maka dalam situasi seperti ini, kita juga harus memperhatikan hal yang bersifat fisik pada diri kita. Kita jaga kesehatan kita. Maka dari itu para ulama menegaskan kepada kita, kalau seandainya daerah yang di situ kita tinggal adalah daerah wabah, maka perlu betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita ketularan, dan jangan sampai pula kita juga menularkan kepada yang lain. Agar kita bisa melewati musim Ramadan ini dengan maksimal. Jadi supaya maksimal ibadah Ramadan kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita memberikan mudarat kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Karena dalam agama ditegaskan ada kaidah umum yang harus kita pegang selalu. Kaidahnya simpel saja, 4 kata saja. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak mudarat, tidak memudaratkan. Kita tidak memudaratkan diri kita dengan menjadikannya sebagai objek yang terjangkiti oleh wabah, dan juga tidak memudaratkan orang lain di mana kita menyebabkan wabah atau penyakit kepada orang lain. Jadi kita harus memperhatikan masalah fisik kita, fisik keluarga kita, fisik lingkungan kita agar senantiasa sehat, sehingga kita bisa melewati musim Ramadan ini dengan maksimal, sehingga hasilnya juga akan kita dapatkan secara maksimal insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan juga kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa atau ibadah Ramadan yang Allah tetapkan untuk kita, tujuannya bukan untuk menyiksa kita, tujuannya bukan untuk melemahkan kita. Justru tujuannya adalah untuk mendidik kita menjadi insan yang kuat, insan yang stabil, makannya teratur, istirahatnya teratur, ruh dan jiwanya serta jasmani dan fisiknya juga seimbang. Inilah tujuan daripada ibadah Ramadan, dan ini adalah jalan hidup orang-orang bertakwa. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita melaksanakan sahur ketika sudah dekat kepada waktu fajar. Jadi walaupun memang boleh sahur ketika malam hari sebelum kita tidur, namun yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita sahur beberapa saat sebelum waktu azan subuh. Dan ketika datang masa berbuka, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Dan akan senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan, mereka akan senantiasa sehat, mereka akan senantiasa baik, mereka akan senantiasa fit hidup tubuh mereka kalau seandainya mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan itu sudah kita lihat kaum muslimin dan rahmat Allah SWT.
sekitar 14 abad lamanya sudah berlalu dari zaman Rasulullah SAW. Dan setiap tahunnya kaum muslim berpuasa dan tidak pernah ada cerita atau tidak pernah ada kisah bahwa puasa telah membesarkan umat manusia. Justru sebaliknya, ada yang kena penyakit sehat dengan merutinkan ibadah puasa. Dan pada zaman sekarang kita lihat bahkan orang-orang yang non-muslim juga banyak yang menjadikan puasa sebagai terapi agar mereka bisa hidup sehat. Kalau seandainya selama ini kita terbiasa begadang dan sahurnya lewat, maka mulai sekarang kita atur supaya kita bisa fit. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar namanya Abu Qais bin Sirmah, yang kisahnya menjadi asbabun nuzul daripada salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi Abu Qais bin Sirmah ini adalah seorang pekerja di sebuah kebun di kota Madinah. Ketika dia pulang pada bulan puasa ke rumahnya, ketika itu waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, sudah berbuka puasa, dia sampai di rumah dan ditanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata istri, nggak ada. Kemudian istri mengatakan, tunggulah engkau sebentar, wahai suamiku, aku akan mencari makanan untukmu. Maka istrinya pun keluar, dan beberapa saat kemudian setelah istrinya mendapatkan makanan, dia pun pulang, dan ternyata ketika sampai di rumah, Abu Qais bin Sirmah ini sudah tertidur lelap. Dan pada saat itu, ketentuan puasa belum sempurna seperti saat ini. Waktu itu belum ada syariat sahur. Jadi saat itu orang kalau sudah berpuasa, maka dia hanya boleh makan ketika waktu berbuka sampai dia tidur. Begitu juga dia untuk berhubungan suami istri dan minum, makan dan segala macamnya. Kalau seandainya dia sudah berbuka sampai dia tidur, maka dia boleh melakukan apa saja yang dilarang ketika berpuasa. Dan kalau seandainya dia sudah tertidur, maka sejak dia bangun sampai sore hari, maka itu sudah terhitung dia berpuasa. Artinya dia sudah tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Ketika istrinya pulang dari mencari makanan, alangkah kagetnya istrinya ketika mendapati sang suami sudah tertidur lelap, kecapean, lelah. Ketika waktu zuhur pada keesokan harinya, dia jatuh pingsan, dan kisahnya ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dan beberapa waktu kemudian Allah turunkan ayat dalam Al-Quran yang di situ Allah tegaskan tentang sahur. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, kata Allah SWT. Ketika ayat ini turun, kaum muslimin di Madinah merasakan kebahagiaan sangat luar biasa. Karena di antara mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ada di antara mereka yang diam-diam mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Sebagaimana dikisahkan ada seorang sahabat yang walaupun dia sudah tertidur karena dia tidak bisa menahan gejolak biologisnya, dia tetap melakukan hubungan, tapi dia diam-diam saja. Ya memang tidak mungkin juga diceritakan kepada yang lain. Dan Allah katakan, "Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum." Allah tahu bahwa kalian telah berkhianat terhadap diri kalian. Artinya kalian diam-diam melakukan sesuatu yang ketika itu belum dibolehkan untuk kalian. Fataba 'alaikum, maka kemudian Allah memberikan taubat kepada kalian. Maka ketika ayat ini turun, jelas kebolehan melakukan berbagai macam hal yang dilarang selama siang pada bulan suci Ramadan dan dibolehkan pada malam bulan suci Ramadan. Alangkah bahagianya kaum muslimin ketika itu, ketika mereka mendapatkan ayat tentang syariat sahur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Perkara yang keempat yang harus kita persiapkan adalah materi. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang di dalamnya segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita
bagaimana cara memanfaatkan kesempatan yang barangkali tidak terulang ini, dengan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya untuk diri kita. Kita memang harus mempersiapkan materi untuk sahur kita, untuk berbuka kita. Tapi di sisi lain Rasulullah juga menganjurkan ada amal-amalan yang lain yang terbuka pada bulan suci Ramadan. Misalnya adalah memberikan makan kepada orang untuk berbuka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man fatara sha'iman falahu mislu ajri sha'imin min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang memberikan buka untuk orang berpuasa, maka Allah berikan kepada dia pahala seperti orang yang diberikan buka itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada manusia yang paling dermawan seperti Rasulullah SAW. Di luar bulan suci Ramadan dan juga termasuk pada bulan suci Ramadan, tidak ada manusia yang sedermawan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana yudarisuhu al-Qur'an, wa kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursal." Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan pada bulan suci Ramadan ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Dan Jibril setiap Ramadan selalu datang kepada baginda Rasulullah untuk memudarasah Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Dan ketika itu Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang bertiup lepas. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, angin yang bertiup lepas, kalau seandainya saudara punya uang 1 miliar, saudara letakkan di jalan, kemudian tiba-tiba angin datang, kira-kira ada nggak yang disisakan oleh angin tersebut? Semua dia sapu, semua dia hampurkan. Dan begitulah contoh yang diberikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang kedermawanan Rasulullah. Dan beliau mengatakan Rasulullah SAW bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup lepas tersebut. Artinya kalau seandainya beliau tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada orang yang meminta kepada beliau, atau kepada orang yang membutuhkan, beliau akan mencari, beliau akan mencarikan solusinya. Kalau tidak ada bersama beliau, maka beliau akan mencarikan solusinya. Dan beliau tidak pernah mengatakan ketika diminta sesuatu tidak. Masuk ila syai'an faqala la. Tidak pernah beliau mengatakan tidak ketika diminta sesuatu. Walaupun yang diminta itu adalah baju yang sedang beliau pakai. Dan itu ada kejadian di mana seorang sahabat yang perempuan ingin membuatkan baju untuk baginda Rasulullah. Maka dia minta izin pada Rasulullah dan diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian baju itu dipakai oleh Rasulullah, warnanya merah. Para sahabat takjub dan melihat baju itu, dan alangkah indahnya baju yang bagus dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu juga, baru beberapa saat Rasulullah memakai baju itu, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Baju yang dipakai oleh Rasulullah diminta oleh sahabat ini, dan tidak beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, beliau buka baju itu dan beliau kasihkan kepada sahabat yang minta tadi. Itulah Rasulullah SAW, sangat dermawan. Maka kaum muslimin dan rahmat Allah SWT, selain kita persiapkan ilmu, selain kita persiapkan perasaan kita, rasa hati kita, selain kita persiapkan juga fisik kita juga harus persiapkan dana kita untuk iftarnya sekian, untuk sedekahnya sekian, untuk tetangga sekian, untuk fakir miskin sekian, untuk anak yatim sekian, dan juga jangan lupa untuk menunaikan kewajiban kita, zakat. Terkait zakat ini kaum muslimin dan rahmat Allah SWT, fatwa Dewan Ulama Senior Al-Azhar yang terakhir bahwa dianjurkan kepada siapa saja yang punya nisab zakat yang lebih daripada 2 tahun. Maksudnya kalau seandainya nisab zakat itu adalah 75 juta, dia misalkan punya 150 juta atau punya 200 juta atau 1 miliar, maka dianjurkan pada dia untuk menunaikan zakatnya untuk tempo waktu 3 tahun, untuk tempo waktu 2 tahun. Artinya dia bayar zakat bukan hanya untuk 1441 Hijriah saja, dia bayarkan juga zakat untuk tahun 1442, 1443 dan seterusnya. Tujuannya adalah
agar terpenuhi kebutuhan kaum fuqara, kaum miskin, dan juga orang-orang yang membutuhkan akibat adanya wabah COVID-19 ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, barangkali demikian dari saya tentang penjelasan 4 perkara yang harus kita persiapkan dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih di hari-hari yang pertama, maka mari kita perhatikan, mari kita persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan kita akan mengantarkan kita kepada insan-insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.